Shalom, selamat sore Tuhan Yesus yang dikasih oleh Tuhan. Selamat sore dan kepada Bapak Yesaya beserta Ibu di depan. Iya, selamat melayani, selamat beribadah bersama dengan kami di Sumber Bahas ini. Saya percaya bahwa kita semua yang ada di sini kita telah merasakan kasih Tuhan. Amin. Hari ini, sore hari ini kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Hidup kita akan dapat memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima
Dan kami percaya sore ini Kau ada di tengah kami Tuhan. Amin. Kau akan mengurapi setiap kami, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita yang percaya kita katakan Amin. Jika kita berbahagia, kita mau masuk kepadanya dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh pujian. Haleluya. Bahwa Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Sudah percaya hari itu? Haleluya. Bukan mungkin Tuhan.
dengan luar biasa. Masing-masing kita dicintai Tuhan dengan sempurna. Amin. Hitam ataupun putih gak masalah, gak usah jadi korban iklan. Karena apa? Karena Tuhan sayang kita apa adanya. Amin. Amin. Hitam atau putih.
Agustus, Ibu Eri untuk itu. Terima kasih Bapak, semangat hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jalan hidupku. Hatiku tenang berada
Haleluya. Allah Bapa kami yang di dalam surga, kita saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Ya Tuhan, hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk undangan yang disampaikan ke saya untuk melayani saat sore hari ini. Ini baru pertama kali ya saya sampai di GPD Eklesia Sumber Berantas. Ternyata dari Batu ya masih jauh juga ya. Jalannya berliku-liku ya. Ya, puji Tuhan. Sudah siap dengar firman Tuhan? Sudah tahu nama saya? Hah? Tadi sudah disebut. Nama saya Yesaya, ya. Yesaya, saya datang dengan itu istri saya di belakang, ya. Ini anak saya ini paling kecil ini di depan, ya. Ya, puji nama Tuhan. Maaf ini tangan saya lagi cedera, sakit, jadi agak susah untuk naik. Jadi kadang turun, kadang naiknya. Karena panjang ini dikit ganjel gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Saya mau terima firman Tuhan ya. Ini hadiah Natal, juga hadiah tahun baru. Sebelum Natal ini kepleset jatuh di sekolah kita gitu. Ya, ada cedera sedikit, tapi puji Tuhan ya, masih bisa melayani. Saya telepon, ini tangan saya cedera ini apa bisa? Kalau boleh melayani sambil ya tangan saya dikip seperti ini ya. Nah, tapi melayani Tuhan boleh saja nggak apa-apa. Walaupun sakit melayani Tuhan, pokoknya terus melayani Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Ini berapa menit ini firman Tuhan? Saya nggak dikasih tahu nih berapa lama, ya. Hanya sampai selesai ya. Sabar menunggu berkat Tuhan ini ya, firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada yang mengundang saya sih namanya Ibu Ibu Rana ya, Ibu Rana. Tapi gembala di sini siapa namanya? Saya malah nggak tahu. Ibu Rana itu ya. Siapa? Bapak Gatot. Iya. Terima kasih ya untuk undangannya, untuk gembala dan seluruh jemaat yang ada di GPD Eklesia Sumber Berantas ini. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, kehidupan kita semuanya untuk terima kebenaran firman Tuhan. Immanuel, ini tema yang diangkat Majelis Daerah Jawa Timur. Ya, waktu itu sebelum diganti dengan tema yang dikirim dari pusat, ya, tetapi sempat disampaikan di tema ini, ya. Immanuel, kekuatan menghadapi masa depan. Masa depan. Ada waktu yang ada di depan kita. Ini bulan tahun 26 ini baru 2 minggu ya, tanggal 14 ya. Baru berjalan 2 minggu. Masih panjang sampai akhir tahun. Tapi nanti kalau sudah berjalan terasa cepat juga ya. Tahu-tahu sudah Paskah, tahu-tahu Natal, tahun baru lagi. Ya, waktu begitu cepat berlalu. Ya, kekuatan menghadapi masa depan. Pujian sebelum firman Tuhan tadi mengatakan hatiku tenang. Karena apa? Berada di dekatmu. Nah, Immanuel apa artinya Immanuel?
Allah menyertai kita. Nah, Allah menyertai kita, itulah kerinduan Allah. Allah ingin, Allah rindu menyertai kita. Saudara mau disertai Allah? Hatiku tenang berada dekat Allah. Saudara tenang atau gelisah? Tenang, betul. Saudara tenang. Kalau kita dekat Allah, tidak ada yang gelisah, tidak ada ketakutan, tidak ada khawatir. Karena firman Allah katakan apa? Segala perkara dapat bertanggung di dalam Dia. Bersama dengan Allah dapat menanggung segala sesuatu. Bersama Allah kita melakukan perbuatan gagah perkasa. Bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali perbuatan gagah perkasa. Itulah yang membuat kita ini menjadi tenang. Ya, tetapi sebagai anak Tuhan, kita akan melewati masa depan, akan berjalan melewati masa depan di depan kita. Nah, hidup anak Tuhan, kita akan memasuki ya masa kita di waktu yang akan datang tidak sendiri, tetapi kita bersama-sama. Yang paling dekat ini kumpulan kita jemaat yang ada. Nanti kalau pulang kita di lingkungan keluarga kita, di lingkungan tetangga-tetangga kita, dimanapun kita berada, masa depan itu ada. Dan sebagai anak Tuhan, tampil sebagai anak Tuhan, ketenangan, ada kuasa, ada kekuatan, sehingga memberi dampak di masa depan. Ya, mari kita lihat satu persatu ayat kita pada sore hari ini. Kita baca Matius pasal yang kelima, ya, Matius 5 ayat 13. Iya, di Alkitabnya sendiri aja ya. Ini terbaca, terlalu kecil mungkin ya. Di nama Tuhan saya bacakan Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, garam dunia dan terang dunia. Immanuel, Allah menyertai. Allah menyertai itu bukan hanya sesaat. Allah punya kerinduan menyertai kita ini mulai saat ini sampai selamanya, sampai akhir zaman, sampai akhir kehidupan kita. Itu kerinduan Allah menyertai kita. Dan kalau Allah menyertai kita, Allah menyertai dengan segala kekuatannya, dengan segala kekuasaannya, kemahakuasaannya, kemuliaannya. Sehingga dikatakan kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Ini yang akan mempengaruhi dunia. Ada kekuatan dari suatu pengaruh. Kekuatan itu karena Allah menyertai kita, mempengaruhi dunia, membentuk dunia, mewarnai dunia. Ini kehidupan anak Tuhan, anak Tuhan. Ya, nah, kamu adalah garam dunia. Garam ini sangat banyak manfaatnya. Ya, yang pertama-tama tentunya garam ini untuk apa? Untuk apa? Masak. Masak ada garamnya dengan tidak ada garam enak mana? Enak? Enak tanpa garam? Selalu ada garam, ya. Enak kalau pakai garam, meningkatkan
rasanya, ya, meningkatkan kualitas makanan jadi enak, ya, bahkan membantu juga untuk kesehatan juga. Nah, itulah garam. Garam memberi dampak yang baik, dampak yang positif, yang membangun, yang meningkatkan, ya, bukan menghancurkan, ya. Nah, tetapi dikatakan jika garam itu menjadi tawar. Kata-kata tawar itu ya apa? Kalau minum teh tawar ya rasa teh gitu ya, tidak ada manis-manisnya, pahit. Ya, saya seringkali minum kopi yang tawar, jadi rasanya cuma kopi-kopi aja, nggak ada manis-manisnya. Nah, kalau garam itu menjadi tawar, kira-kira seperti apa itu garam itu kalau tawar? Pernah beli garamnya nggak sih? Nggak ada. Beli garam itu selalu rasanya apa? Asin. Selalu berasa asin. Tapi garam itu menjadi tawar. Tak kalau dipakai untuk masak, kok tidak ada rasanya? Ya, sudah kita beli garam satu bungkus, satu plastik, dipakai masak tidak ada rasanya, asin. Dipakai lagi tidak ada rasanya, ditambah lagi lama-lama buang. Ya, buat apa di sini? Tidak ada pengaruhnya, tidak ada dampak, tidak menjadi enak makanan. Dibuang tidak ada gunanya. Terus kita jadi berpikir, garam atau bukan itu tadi? Ya, garam atau bukan? Bukan, tepung mungkin atau apa, tidak tahu. Tidak ada rasanya. Tidak ada gunanya. Berarti tidak lagi garam dunia. Berarti tidak berfungsi sebagai garam. Sudah beralih, berubah. Bukan lagi sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan, kamu adalah garam dunia. Nah, garam itu kan bentuknya kayak bubuk, ya, agak kasar gitu ya, seperti gula. Bahkan ada yang lebih kasar lagi. Kalau dimasukkan di dalam air, diaduk-aduk, lama-lama garamnya larut, kelihatan, nggak kelihatan, habis. Tapi airnya jadi asin. Ya, makanan jadi enak karena garamnya larut. Nah, garam itu akan berfungsi, berguna kalau dia larut. Kehidupan anak Tuhan dikatakan kamu adalah garam dunia, akan memberi dampak yang baik, dampak yang berguna kalau kita larut. Larut itu berarti bukan berarti ikut-ikutan dunia, ya. Memberi dampak yang baik. Kalau makanan itu kan jadi enak, ya, jadi enak. Karena konsumsi garam yang sesuai dengan takarannya membuat tubuh jadi sehat, jadi kuat juga, menjaga apa itu kesehatan tubuh juga. Nah, garam akan berguna, akan bermanfaat, memberi dampak kalau dia larut dan habis. Ya, yang masak kan tahu takarannya garam. Ya, tidak usah dimasukkan semua, ya, sesuai dengan takaran. Dan itu akan membuat rasa jadi enak karena takarannya pas dan habis. Ya, nah, tetapi kalau menjadi tawar, dibuang. Nah, kalau sudah beralih tidak lagi sebagai garam dunia, dibuang, diinjak-injak, tidak ada harganya, tidak berguna. Nah, itu ya, satu sebagai garam dunia. Dan kamu adalah terang dunia. Terang dunia. Nah, terang itu beda dengan lampu, ya. Kalau lampu, saudara lihat lampu itu di toko listrik kan banyak lampu. Apakah lampu itu bisa menerangi? Kalau di bawah, enggak, ya, enggak bisa.
tapi begitu bercahaya, menyala, terang, ada terangnya, itu yang menerangi, ya. Bukan lampu, tapi terang itu cahayanya itu, ya. Bukan lampunya, tapi cahayanya. Nah, kamu adalah terang dunia. Nah, ini ruangan ini, gereja ini terang, ya, terang, sangat terang, enak, ya. Dilihat di mata, kelihatan semua jelas, ya, wajah-wajah Bapak Ibu Saudara kelihatan jelas, ya, semua senyum-senyum gembira, hatiku tenang, ya. Nah, karena ada terang dan gelap, kalau bersatu bagaimana? Terang dan gelap kalau bersatu kejadiannya terang, gelapnya pasti hilang. Kalau nggak percaya, matiin lampunya, matikan semua. Yang ada gelap, ya. Nah, gelap kan sudah ada di luar. Kalau begitu dinyalakan, bercampur dengan terang, yang ada hanya terang. Nah, jadi terang itu lebih berkuasa dan selalu lebih berkuasa menang atas gelap. Dan gelap tidak bisa. Kalau sudah terang begini, dikasih kegelapan, ya, tidak bisa jadi gelap. Nah, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. GPDI Surat Berantas ini kan di atas, ya, tadi dari Batu itu jalannya naik terus di atas. Tidak mungkin tersembunyi, pasti akan kelihatan karena apa? Ada cahaya, ada terang. Coba ada terang, lampunya mati semua, tidak kelihatan, ya. Walaupun di atas gunung tidak kelihatan, ya, kelihatan karena ada terang itu, ada cahaya itu. Nah, jadi anak Tuhan, kamu adalah terang dunia, menerangi dunia, selalu bercahaya, selalu bersinar. Lampu ini bisa bersinar mengeluarkan cahaya karena ada listrik, ada dayanya, dan terus menerus tiap bulan harus bayar listrik. Kalau pakai token, ya beli token, diisi, harus beli. Kalau nggak ada dayanya, nggak menyala. Nah, demikian pula kita sebagai anak Tuhan, kamu terang dunia. Hidup kita pun juga perlu diisi supaya tetap berfungsi menjadi terang. Itu kebenaran firman Tuhan, ya. Diperlengkapi terus dengan firman Tuhan. Kita akan lihat lagi, lanjut satu demi satu, ya. Sebagai garam dunia, kita baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-5. Filipi 4 ayat yang ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, ya. Hendaklah kebaikan hatimu. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, saudara kenal, Bapak Ibu ini kenal semua yang ada di dalam gereja ini, ya? Kenal, ya? Yang di depan kenal, yang paling belakang kenal. Saudara tahu kebaikan hati dari yang pojok belakang sana? Enggak tahu. Kenapa? Berarti yang di sana belum mengeluarkan kebaikan hatinya, itu, ya. Kebaikan hati itu diketahui semua orang, itu dilakukan, diperlihatkan, dilakukan kepada di hadapan semua orang. Nah, semua orang. Kita ada di mana? Di lingkungan gereja. Di lingkungan yang paling dekat di dalam gereja. Sebelah kita ini orang juga, ya. Belakang kita juga orang. Ya, semua ini di sekeliling kita ini ada banyak. Apakah mereka ini sudah melihat dan mengerti kebaikan hati?
Bagaimana untuk menampilkan kebaikan hati? Ya, lakukan kebaikan. Di dalam hati ini kan ada dua sisi, ya, sisi yang baik, sisi yang benar, dan satu lagi sisi yang tidak baik. Ya, kita tidak bisa memungkiri, ya, ada sisi yang tidak baik, ada keinginan yang tidak baik. Nah, tetapi anak Tuhan sebagai garam dunia itu fungsinya untuk kebaikan, memberi dampak yang baik. Hendaklah kebaikan hatimu, sisi yang baik itu, sisi yang baik selalu dimunculkan, diketahui oleh semua orang. Saudara, tidak ada yang hidup sendiri kan, tidak ada tetangga, tidak pernah bergaul dengan orang, tidak. Kita selalu bergaul, bertetangga, bersosialisasi, bermasyarakat. Nah, tatkala kita ketemu dengan semua orang yang kita jumpai, perlihatkanlah kebaikan hati, munculkanlah kebaikan hati, tampilkanlah kebaikan hati. Dimanapun berada, saat di rumah dengan keluarga, kata-kata kita, kata-kata yang perilaku kita, perilaku yang baik. Dia bertetangga juga sama, yang masih di sekolah, masih di dalam pendidikan, lakukan yang baik. Dimanapun yang bekerja, kerjakan yang baik. Nah, kalau hari ini kita melakukan yang baik, besok yang baik, lusa yang baik, minggu depan, tahun depan, sisi yang tidak baik tidak ada bagian untuk ini. Dengan kata lain, sisi yang tidak baik itu akan terkikis, akan tersingkir, akan terhabis. Hati kita dipenuhi dengan kebaikan. Kalau kita mengikuti firman Tuhan, percaya firman Tuhan, yang harus dimunculkan yang baik. Yang tidak baik jangan dimunculkan, jangan ditampilkan. Ada unek-unek emosi mau marah, ditahan. Datanglah ke gereja berdoa, datanglah ke hadirat Tuhan, luapkan, sampaikan unek-unek, minta ampunan atau berdoa kepada Tuhan. Jangan kepada orang lain, jangan diluapkan dalam bentuk emosi, datang ketemu langsung marah. Benar, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara bersedia mau kebaikan hati, sisi yang baik terus ya, yang dilakukan, ya. Nah, kita lihat lagi 2 Timotius 3 ayat 17. 2 Timotius 3 ayat 17, ya. Atau saya bacakan mulai ayat yang ke-15. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Manusia kepunyaan Allah, karena dikatakan kamu adalah garam dunia, sudah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi masing-masing kita ini sudah diperlengkapi. Perlengkapan apa? Berbuat baik. Kita melihat ayatnya ke-16 ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Alkitab kita ini tulisan yang diilhamkan Allah kepada para tulis, murid-murid, nabi-nabi, dan seterusnya. Ya, nah, bahkan apa yang Yesus ajarkan ditulis oleh murid-murid Yesus. Bermanfaat untuk mengajar
mengajar melakukan yang benar, mengajar berkata-kata yang baik, berkata-kata yang jujur, berkata-kata yang manis, bukan manis di bibir, tapi memang betul-betul dari keluar dari dalam hati, untuk menyatakan kesalahan. Nah, menyatakan kesalahan, mengingatkan diri kita sendiri itu salah kita itu ternyata banyak, ya, banyak. Kalau saudara berperan kamu salah, bisa berantem nanti ya, bisa tukaran. Tapi kalau ternyata aku salah, aku banyak salah, sehingga kita mulai berubah, tidak lagi dalam kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini semua diberikan memperlengkapi sebagai manusia kepunyaan Allah untuk berbuat baik. Itulah fungsi garam dunia. Garam dunia menghadapi masa depan, memberi dampak, memberi pengaruh yang baik, yang positif. Ya, berbuat baik itu tidak ada yang melarang. Siapa yang dilarang berbuat baik? Tidak ada. Ya, tidak ada orang yang melarang. Tidak ada hukumannya berbuat baik itu melanggar aturan pemerintah. Tidak ada. Ya, berbuat kejahatan banyak hukumannya. Ya, berbuat kejahatan melanggar aturan, melanggar firman Tuhan, akibatnya berdosa. Bukan dosa adalah mau sampai terus berlanjut, itu dosa. Ya. Nah, sekarang sebagai anak Tuhan, kamu adalah terang dunia. Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, saudara pernah pada malam listrik mati? Pernah? Dan tidak ada benda karena itu gelap. Jadi ketika tidur, tahu-tahu terbangun listriknya mati, kemudian kita tidak bisa tahu. Pernah ngalamin itu ya? Saya pernah. Bangun tidur, saya tidak bisa lihat kanan kiri, tidak ada yang bisa dilihat. Biasanya setelah menunggu aku beberapa saat, mulai terbiasa, mulai kelihatan remah-remah. Saudara melihat, bisa melihat ada remah-remah itu karena ada berkas cahaya masuk. Tapi kalau tidak ada cahaya sama sekali, kegelapan itu akan seperti benda yang menutupi, benda gelap menutupi mata kita, tidak kelihatan sama sekali. Nah, peristiwa ini pernah terjadi di Mesir. Ya, di Mesir kala Allah menunjuklah kepada Mesir itu gelap gulita. Kegelapan itu bagaimana bisa dirasakan, karena sama sekali orang tidak bisa bergerak karena gelap. Nah, sedemikian rupa gelap, tetapi terang lebih berkuasa atas kegelapan. Yang terang itu bercahaya di dalam kegelapan, bercahaya, dan itu dikatakan di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau kita hidup di dalam Dia, di dalam firman, Yohanes 1 ini berbicara tentang firman.
firman, ya pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia di dalam firman itu ada terang, dan terang itu ada, dan hidup itu adalah terang manusia. Sehingga manusia kepunyaan Allah itulah terang dunia. Menjadi terang dunia yang menerangi dimanapun kita berada, membawa terang, dan terang itu pasti menghasilkan kebaikan. Dan di dalam terang itu, semua yang dilakukan di dalam terang itu selalu perbuatan baik. Perbuatan dosa kan dilakukannya sendiri-sendiri, ya, di dalam kegelapan, ya, itu dosa. Di dalam terang itu selalu perbuatan kebenaran. Kita lihat lagi Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, di dalam Dia ada hidup, ya, di dalam Dia ada hidup, kita ada di dalam Dia, kita punya hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Berarti di dalam kita ini ada terang, ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Di dalam kita ada terang, dan dalam Mazmur ini dikatakan firman itu pelita bagi kakiku, di depan, terang bagi jalan di depan. Jadi di dalam kita ada terang, di sekeliling kita ada hidup anak Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Sekeliling kita ada terang, hidup kita ada terang. Ini tugas anak-anak Tuhan untuk menghadapi masa depan. Sudah diberikan perlengkapan semuanya, ya, yaitu firman Tuhan dan hidup di dalam Dia untuk menghadapi masa depan. Immanuel, Allah menyertai kita sehingga sanggup tampil di masa depan, hari depan sebagai anak Tuhan. Nah, untuk itu saya bacakan lagi sekali satu ayat, Kolose pasal 1 ayat 20. Kolose pasal 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ya, kita berarti di sini bertekun dalam iman. Iman itu hidup karena disertai dengan perbuatan, ya. Iman hidup disertai dengan perbuatan, dan iman itu timbulnya dari mana? Dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi bertekun dalam iman itu melakukan perbuatan firman, melakukan firman, dan kita bertekun, selalu tekun melakukan kebenaran. Dan fungsi sebagai garam dan terang dunia itu akan terus berjalan, ya. Ada kekuatan dari suatu pengaruh kebaikan tetap teguh, kokoh, kuat, ya, berdiri teguh, tidak ragu-ragu, tidak bimbang, ya, tetap percaya firman Tuhan, ya. Saudara percaya firman Tuhan, ya, karena berbeda kalau semua berdoa kita, ya. Itulah firman Tuhan, ya. Semua percaya firman Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu, ya, dan tidak bergoncang, tidak khawatir, tidak gentar menghadapi keadaan-keadaan yang ada di dalam dunia ini. Dunia ini kan orang bilang penuh dengan
kesulitan, ya, persoalan dan sebagainya. Tetapi sebagai anak Tuhan, kata-kata Immanuel, Allah menyertai kita, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, bumi dengan segala isinya. Allah sudah merancangkan, hari depan yang penuh harapan. Allah bukan merancangkan kecelakaan, tapi rancangan Allah adalah rancangan damai, sejahtera. Jadi tidak ada alasan untuk takut, khawatir, gentar sehingga bergurau. Jangan mau digeser, ya, jangan mau digeser. Nah, jangan mau digeser. Sesuatu yang digeser itu kan bergerak perlahan-lahan sedikit, ya, digeser sedikit. Dari yang sedikit demi sedikit ini yang berbahaya. Digeser dari sedikit, lama-lama akan menjadi banyak, menyimpangnya jadi kuat, menyimpang jauh sekali. Jangan mau digeser, ya, jangan mau digeser. Tetap bertekun dalam iman, tetap percaya, dan fungsi sebagai anak Tuhan berdampak bagi dunia, sebagai garam dunia dan terang dunia. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, pengharapan Injil, saya akan bacakan satu ayat lagi, ya, Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh, yang teguh, yang kuat dalam Injil, ya, dalam Injil. Nah, ini kata Rasul Paulus, ya, mempunyai keyakinan yang kokoh, yang teguh, yang kuat dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara percaya firman Tuhan, percaya Injil adalah kekuatan Allah. Siapa yang masih ragu-ragu, siapa yang takut, siapa yang khawatir, jangan mau digeser, ya, jangan mau digeser. Karena pengharapan akan Injil akan nyata dalam kehidupan kita. Kekuatan Allah itu akan nyata dalam kehidupan kita, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Keselamatan itu dulu disediakan kepada bangsa Israel, umat pilihan Allah. Tapi karena mereka teguh, melawan dan sebagainya, tidak percaya kepada Yesus Juru Selamat itu, akhirnya keselamatan itu dibuka kepada semua orang, semua bangsa. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Nah, Allah yang benar itu nyata, demikian juga kehidupan kita ini menyatakan kebenaran. Kalau kita sudah menjadi terang dunia, menerangi, kita yang sudah berkorban sebagai garam dunia larut habis, bahkan mungkin kita sudah berkorban tapi tidak mendapat balasan, tidak mendapat sanjungan, tidak mendapat terima kasih. Hanya Allah yang bisa. Ya, walaupun kita sudah berkorban, tapi semua itu bagi kemuliaan Allah. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dari firman kepada firman. Jadi hidup kita ini selalu di jalur yang lurus, jangan mau digeser. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, orang benar akan hidup oleh iman. Melakukan firman Tuhan dengan tekun,
berteguh, tidak goyah, tetap teguh, tidak mau digoncangkan, tidak mau digeser, ya, akan membawa kita bukan mati tapi hidup karena kita melakukan dalamnya senjata kekuatan Allah. Ya, biarlah firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kita, membawa kita, mengembalikan kehidupan kita. Mungkin kita hari-hari ini mengalami banyak kesulitan soal kapan pertolongan dari Tuhan. Pertolongan itu, ya, begitu ajaib, ya, itu Tuhan, ya, berada dekat, ya. Biarlah kita tetap tenang, percaya, tidak takut, tidak bimbang, tidak ragu, tidak khawatir. Saya melihat bahwa musik bagi sinar bagi semua Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, ku menyembah dalam kudus hati. Mari saya bilang sembah Tuhan, kita sama-sama berdiri.
kita berpikir menggunakan pikiran kita, pengertian kita, kemampuan kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Tatkala kita bertekun di dalam iman, tatkala kita mengandalkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, tatkala kita mengandalkan firman ini membentuk kehidupan kita, memperlengkapi kita dan kita melakukan, ada kekuatan, ada kuasa untuk melewati masa depan, masa yang sukar itu. Tapi bersama dengan Allah kita akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Karena dengan pujian ini menyembah dengan segenap hati, kita menyembah Allah, menyembah dalam kudus hadirat, kita menghadiri tahta kasih karunia Tuhan. Haleluya. Engkau hadir di sini, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Iman-Nya Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu, dengan kemahabesaran-Mu, dengan kemahakuasaan-Mu, dengan kemuliaan-Mu. Engkau Tuhan memampukan kami membawa dampak yang baik, membawa berita, kabar keselamatan, menjadi garam dan terang dunia, membawa jiwa-jiwa yang diselamatkan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bila firman yang sudah diberitakan, ditaburkan, tertanam dalam hati kami, membuat kami semakin kokoh, membuat kami makin bertekun dan setia melakukan, sehingga iman kami makin disempurnakan. Terima kasih, berkati jemaat kami, berkati kami semua yang sudah mendengar menerima firman. Dialah Tuhan, kami melangkah menuju masa depan bersama dengan Tuhan, dengan kuasa yang tak terbatas itu Tuhan, yang memampukan kami. Ada sukacita berjalan bersama dengan, ada kekuatan yang baru berjalan bersama dengan, ada langkah yang pasti, langkah dan jalan yang menuju kepada kehidupan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah kuatkan kami semua. Terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada kami atas nama jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta ini ya, akan berkat firman Tuhan, Tuhan memberkati beliau. Pengumuman seperti biasa hari ini Ustaz gereja jam 5 dan sekolah minggu jam 3 dengan hari Rabu kita kembali berbakti seperti biasa. Demikian pengumuman pada sore hari ini. Mari kita tutup perbaktian kita, undang semua maju berdiri. Kita berikan syukur kami buat Bapak Yesaya. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Tuhan memberkati agar semakin hari semakin bertumbuh ya Tuhan di dalam Tuhan. Dan Tuhan umat yang ada di tempat ini makin bertumbuh di dalam iman dan makin sempurna Tuhan di dalam mengiring ya Tuhan. Berkati Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini ya Bapa. Tuhan berkati ya Bapa dalam melayani Tuhan, mengembalakan jiwa-jiwa yang ada. Tuhan berkati di dalam pimpinan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, di dalam urapan Roh Kudus ya Bapa. Pekerjaan Tuhan di tempat ini menjadi biji mata Tuhan yang Tuhan selalu memperhatikan dan Tuhan selalu memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kegiatan-kegiatan ibadah yang ada di dalam gereja Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Rencana-rencana yang akan dilakukan dikerjakan di dalam gereja ini Tuhan, tolong dan sertai Tuhan, berkati ya Bapa. Setiap keluarga rumah tangga umat diberkati oleh Tuhan ya Bapa. Biarlah kasih sukacita dan damai sejahtera memenuhi setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami sore hari ini. Kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan, hendak kami pulang tiba di rumah ini selamat dan dalam satu apapun. Kembalikan kami Tuhan di hari-hari ibadah kami ya Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul bersama-sama di rumah ini untuk datang menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, memuji nama Tuhan, terus mendengar kebenaran firman yang akan menuntun kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, terima kasih. Maka sekarang saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tenangkan doa kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menadahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang, cinta kasih dan keselamatan dari Yesus Kristus, pimpinan penyertaan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus
menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan.